Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna. Saya ingin sedikit memberikan tahu kembali bahwa channel saya di Rizky Latif saya alihkan menjadi channel baru, yaitu Organic SMS Channel. Apa itu? Masih di dunia pertanian, tetapi kita akan lebih luas lagi ke dunia peternakan, perkebunan, dan mungkin bahkan hal-hal yang sumber informatif yang sebagai dunia mencakup dunia pertanian semuanya dan peternakan atau kehidupan dan kondisi pertanian saat ini. Jangan lupa untuk kawan-kawan dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, di share, komen. Kalaupun ada manfaatnya di share, kalau tidak ada manfaatnya dibagikan. Jadi begini kawan-kawan semua, saya akan mengulas tentang pentingnya petani yang khususnya petani-petani pemula yang memang belum tahu teknik dasar budidaya tanaman hortikultura, baik itu sayur mayur, tomat, cabai, dan lain-lain, khususnya hortikultura. Dan kenapa harus saya sampaikan? Karena kejadian yang sudah terjadi pada kawan-kawan, ada juga yang terjadi, bahkan mungkin senior pun kadang-kadang ya mengalami itu, ya sudah berpengalaman ya artinya. Tapi saya akan khususkan untuk yang pemula ya. Kawan-kawan semua, untuk budidaya tanaman sejenis hortikultura yang menggunakan gulutan ini harus benar-benar teliti dan paham tentang penyiapan lahan, olah lahan yang baik dan benar ya. Usahakan dulu bedengan kita, gulutan kita tuh terdekomposi dengan baik. Gimana caranya? Nanti akan saya jelaskan. Lanjut dengan pembahasan kita. Tadi saya akan menyinggung masalah persiapan lahan, yang artinya pembahasan kita kali ini kita akan bicarakan masalah media tanam ya. Media tanam dan lahan yang benar-benar pas untuk kita tanami. Kenapa? Kalau gulutan kita ini tidak memenuhi syarat untuk tanaman kita, itu akan berdampak sangat buruk ya. Akan terjadinya kendala masalah, terutama dari hama dan penyakit. Yang paling mengerikan adalah penyakit, virus, patogen, dan bakteri gitu. Jadi kawan-kawan mungkin semua tahu persiapan lahan itu adalah mulai dari pembersihan lahan. Pembersihan lahan kita memang harus benar-benar kita perhatikan. Setelah kita lahan kita bersihkan, baru kita bikin namanya gulutan dengan cara kita gulut dengan manual bisa, dengan alat hand tractor juga bisa, bahkan ada sekarang khusus penggulutan juga ada. Terserah itu pakai yang mana, sama saja. Yang penting setelah kita yang menurut yang sudah saya coba ya, berhubung nggak video-videonya tidak terkumpul ya, maaf. Pertama memang kita harus kita olah dulu lahan itu, kita balikan ya. Mungkin dari bekas jagung atau bekas padi, bekas apa bekas sayurannya lagi gitu kan. Kayak gulutan lahan bekas kayak gini nantinya itu kita sterilkan. Jadi sampah yang akan menimbulkan penyakit atau menimbulkan patogen yang tersisa di tanaman yang sebelumnya, kita harus musnahkan dulu. Kita teliti di situ dulu. Nah, contoh kayak mungkin bekas padi ada dulunya kena hama kresek atau apa, kita harus sterilkan. Atau bekas jagung itu tadinya ada kendala penyakit, hama dan lain-lain, kita sterilkan dulu. Terus kayak bekas tomat, mau kita cabai, kalau nggak cabai kita tomat, kalau bekas terong kita mau jadiin kenalin, kita sterilkan dulu, baik itu sampah ataupun tanaman yang sisa ya.
Itu pertama. Setelah itu bersih, sterilkan, kita netralkan dengan menggunakan ya sederhana saja. Boleh pakai asap cair ya untuk menetral bakteri dan virus dan patogen. Bisa juga kita langsung dikomposer dengan IM4, kita semprot IM4. Nah, setelah itu baru kita olah lahan. Boleh kita pelantir atau kita singkal atau kita gulut cacah atau kita cacah rotari dulu. Nah, boleh. Itu setelah kita olah lahan itu, ataupun langsung gulut misalkan dari lahan langsung kita gulut boleh. Tapi kita sterilkan dulu, ya, artinya kita harus kita kasih oksigen, kita kasih pencahayaan yang cukup, karena untuk sedikitnya menetralkan. Biasanya menetralkan keasaman tanah pun itu dalam proses pengolahan lahan. Kita jemur biar kita sterilkan dulu. Setelah mungkin ada beberapa waktu, 1 minggu, 10 hari, saya diusahakan nih lebih dari 1 minggu. Ya, 10 hari sudah kita olah, baru kita siapkan lahan itu dengan cara menggulutnya. Setelah kita gulut, kita persiapan medianya. Ya, media kita apa saja nih yang kita mau. Terserah kawan-kawan mau komposnya pakai kohe kambing, mau kohe sapi, mau kohe ayam, karena bahan organiknya harus ada, wajib. Tetapi yang harus dikomposer dulu ya, harus difermentasi dulu, jangan asal-asal tabur gitu aja dari kandang masukin lahan juga nggak bagus, sangat buruk malah nantinya efeknya. Jadi itu setelah kita tabur ya kompos yang sudah dikomposer ya, nanti kita memasukkan lagi misalkan SP atau TSP atau petroganik atau yang sejenis pupuk kimia lainnya boleh, tapi jangan terlalu banyak, dikit saja masukkan itu. Terus ada juga kan pakai dolomit boleh, dolomit juga nggak apa-apa. Dolomit itu untuk menahan keasaman ya. Dia akan bertahan ketika suhu terlalu ekstrim, banyak curah hujan, dia bisa menahan. Walaupun sedikit harus pakai. Nah, oke. Setelah gitu kita cacah. Ya, kita cacah. Setelah kita cacah, kita tutup dengan mulsa. Kalau memang mau pakai mulsa, monggo. Ya, misalkan nggak pakai mulsa, ya monggo. Yang penting ada jeda waktu. Setelah kita cacah, kita masukkan lagi dekomposer atau IM4 lagi. Saya kenapa banyak IM4, karena mikroorganismenya, bakteri mikroba yang ada pada IM, efektif mikroorganisme itu sangat penting. Cocok dengan apa yang sering saya lakukan, yang pernah saya lakukan juga, memang seperti itu. Diperkuat dekomposernya. Boleh pakai yang merek lain kok, nggak harus IM4. Yang penting kandungannya Lactobacillus dan Saccharomyces. Itu untuk pengurai. Setelah kita siram dengan IM ataupun mikroba yang lain ya, untuk menghomogenkannya kita tutup dengan mulsa selama jangan kurang dari 2 mingguan. Lebih lama lebih bagus sebenarnya. Supaya apa? Antara ada di situ dolomit, ada kompos, ada pupuk TSP atau SP ya, untuk bahan dasar ya, untuk pupuk dasar, dan apapun nih masuk situ, atau mau kasih Painibacillus mau dikasih agen hayati ya, Painibacillus ini kalau ada ya ada, boleh pakai apa aja lah, agen hayati lah, silahkan pilih agen hayati yang memang menurut sahabat kawan-kawan ada dan memang bisa. Terutama Trichoderma juga harus masukin di situ, lalu kita tutup rapat, biarkan 1 atau 2 minggu. Kalau bisa di atas lah gitu ya. Diusahakan di atas 2 minggu ya. Nah itu sangat penting dilakukan oleh semua petani hortikultura.
untuk dasaran ya Mas ya, bukan untuk yang senior ya. Kalau senior saya udah nggak bisa ngomong lah. Kalau senior tuh lebih jago kayaknya. Kayak saya ini kan pemula, tapi setidaknya saya sudah mencoba menerapkan itu. Ternyata memang itu sangat penting dilakukan di awal tanam ya. Fokus kita di olah tanah dulu, jangan tanam dulu, olah lahan dulu saja. Insya Allah nanti kedepannya pertumbuhan tanaman itu tidak ada kendala. Saya akan berikan contoh ya, saya berikan contoh yang memang cara pengolahannya kurang pas, sedikit kurang pas ya, timbulnya ada aja. Nanti saya lihat ya contohnya. Dan contoh juga yang olah lahannya sedang aja, baik sih belum, tapi udah mending lah, beda perbedaannya jauh. Apalagi kalau memang sudah benar-benar olah lahan itu memang benar-benar standar ya gitu. Itu standarnya menurut saya, tapi menurut analisa saya, bukan menurut ahli ya, karena saya bukan ahli, saya asli petani dan memang ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang pengalaman pribadi ya. Mungkin itu saja dulu, nanti saya akan lihatkan contoh-contohnya. Oke, jadi jangan di skip dulu videonya, lanjut sampai habis supaya nggak gagal paham. Terima kasih, nanti kita lihat. Dan ini salah satu lahan yang saya bilang tadi ya, ini lahan ini sebenarnya kurang ya, kurang baik, SOP-nya tidak sesuai dengan SOP yang saya sampaikan tadi. Ini masih milik kawan saya, kebetulan orangnya aku suruh ke sini, dia ada halangan, ada kegiatan, sehingga saya dipersilahkan, diizinkan untuk merosting tanamannya beliau. Dari awal saya tahu olahan seperti apa, saya kasih masukan juga sih sebenarnya, cuman sudah terlanjur tanam, bahkan udah terlanjur pesen bibit. Jadi nggak sempat lagi menggunakan teknik atau cara saya. Nah ini akibatnya, ini pasti ada kendala, kalau olah lahan yang tidak baik, yang tidak pas dengan standar olah lahan, itu pasti ada kendala. Contohnya ini, kelihatan subur, kelihatan bagus, tapi kalau diamati nih, sudah terjadi ada antraknosa ataupun bercak daun atau fitofora ya, hampir setiap batang. Ini bahkan terjadi fusarium. Ini yang belum terlalu parah, ini ada yang lebih parah dari ini, padahal standarnya menurut mereka udah masuk ya. Nah ini kena fusarium. Ketika lembab, pH drop, ketika banyak hujan, pH drop, jamur fusarium itu akan menyerang. Belum yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini kawan-kawan, kita sebagai petani gelisah, repot lah. Harus banyak yang dibeli, harus banyak yang dianggarkan. Ujung-ujungnya tidak menghemat biaya, justru malah akan memperbengkak pemodalan. Ini akan efeknya jauh panjang, urusannya jadi panjang ya kawan-kawan. Ini dibilang menurut saya masih nomor asal-asalan, tapi yang masih terlalu masih agak aman lah gitu. Ada yang lebih parah dari ini. Nah, nanti saya lihatkan juga yang mungkin yang terdampak dari olahan yang kurang tepat itu tadi. Standarnya belum pas nyampe ke situ, dan memang kondisi lahannya juga berbeda ya. Kondisi lahannya berbeda gitu. Bisa diterapkan cepat, bisa juga harus lama metode ini. Nah itu kawan-kawan, contoh dari olah lahan yang kurang pas. Karena ini hanya tanah digulut ya, tanah digulut, ditabur kompos, tutup mulsa, nggak pakai mikroba, nggak pakai apapun, langsung tanam. Karena ngejar pengen cepet-cepet tanam, padahal kuncinya bukan tanam. Budidaya itu mulai dari lahan sampai merawat, itu namanya budidaya, sampai panen.
dia timbulnya nggak merata, tanaman nggak merata. Tapi sudah alhamdulillah segini, masih alhamdulillah lah ya, masih mampu, masih bisa kita perbaiki. Walaupun agak susah kita perbaiki, masih bisa, nggak terlalu sulit lah, monggo, masih bisa. Oke, saya tunjukkan lagi yang memang lebih parah dari ini. Lanjut kawan-kawan, kita ke lahan berikutnya. Ini saya akan spill nih untuk kawan-kawan, kalau memang SOP sudah dilakukan, yang harus dilakukan terakhir adalah pengecekan pH. pH tanah kita harus pastikan di angka 7 sampai 7,5 ya. Kalau misalkan masih di angka 6 ke bawah, masih 5,5 atau 6 ke bawah, atau masih belum puas, kita bisa cek maka berkala ya. Dicek berkala dengan misalkan kita umur 5 hari kita cek di 5. Nanti kita kasih apa lagi, coba naikkan lagi ke 6 atau 7 gitu. Kalau memang belum sampai 7, biasanya riskan sekali terkena hama dan penyakit, terutama jamur atau patogen atau virus. Nah, ini contohnya tanaman bisa seperti ini karena apa? Kemungkinan indikasinya adalah pH-nya drop. Karena melihat dari proses awal, ini sudah hampir memenuhi syarat. Menurut saya ini memenuhi syarat, tetapi tetap saja ada kendala. Makanya pH tanahnya sepertinya drop. Kebetulan saya tidak bawa alat pH tanah, belum sempat saya cek. Tapi kalau sudah seperti ini ya kita harus pelan-pelan dan harus sabar, dan perlu proses agak panjang lagi ya. Ini contohnya kena jamur, setiap batang kena jamur. Ini di kemungkinan besar adalah pH-nya drop. Ya itu. Mungkin itu kawan-kawan harus diperhatikan dengan pH tanahnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk kawan-kawan yang telah menyaksikan video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel saya di channel Organic SMS channel ya. Yang artinya SMS itu adalah simbiosis mutualisme yang akan saling berkaitan, dan pertanian yang akan berkaitan antara dunia peternakan dan pertanian itu akan menjadi satu. Itu konsep channel ini, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.